Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dipimpin langsung oleh kakak kelasnya. Ayo, Dirpan, silakan. Dirpan, Pak. Silakan Dirpan pimpin doa. Saya mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, selesai. Jadi, hari ini saya akan absen ya. Ya, Pak. Di Setiawan Dimasam. Hadir, Pak. Andi Irfan Mansur. Hadir, Pak. Ya, semuanya hadir semua ya. Hadir, Pak. Ya, Pak. Jadi hari ini kita akan belajar, akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Adapun yang tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Adapun yang tujuan pembelajaran yang kedua, melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah. Jadi pembelajaran hari ini adalah pentingnya hidup rukun dan saling berbagi dan tolong menolong. Rekor dulu ya. Hentikan dulu. Ya, baik, kita lanjut. Jadi anak sekalian, jadi hari ini kita mulai pembelajaran dengan yaitu pentingnya mengenal hidup rukun. Jadi dari anak sekalian, ada yang tahu pengertian dari hidup rukun? Coba Dirpan, apa itu hidup rukun? Nggak tahu, Pak. Dari Nggak tahu, Septiawandi. Pak. Hidup rukun, Pak. Saling menghargai, saling membantu, saling menghormati. Ya, jadi hidup rukun itu adalah saling membantu dan saling menghargai. Hidup rukun juga adalah hidup yang tenteram dan damai, saling menghormati antar mereka. Jadi baik, kita akan buka bahan ajar yang akan kita pelajari, itu adalah mengenai hidup rukun dan saling tolong menolong. Jadi bahan ajarnya itu kami akan buka. Ya, jadi ini perhatikan ya, ada dua gambar mengenai tentang hidup rukun. Ya. Itu ada gambar di sekolah, bagaimana anak sekolah tersebut saling bekerja sama untuk mengerjakan tugas, saling berbagi, saling menasihati satu dengan lain. Dan pada gambar di atas adalah seorang anak melihat saling berbagi, terus jadi adapun ini adalah hukum hidup rukun bersama keluarga. Di sini ada gambar, yaitu adalah perhatikan, itu makan bersama keluarga dalam mencerminkan kerukunan. Adapun yang gambar kedua, yaitu Mutia bermain bersama adiknya. Sini adalah bagaimana kita hidup rukun bersama masyarakat sekitar. Adapun adalah Mutia membantu pekerjaan ibu, itu adalah salah satu hidup rukun di rumah. Adapun yang gambar di bawah, sikap yang tidak rukun,
Ya, ini adalah sikap yang tidak rukun adalah egois, tidak ingin berbagi, tidak mau saling menolong, dan banyak hal-hal yang lain tidak mencontohkan hidup yang sikap yang tidak rukun. Adapun ada contoh hidup rukun adalah kita rajin belajar. Ini pun ada gambar, itu adalah Mutia belajar didampingi oleh ibunya. Tentunya Mutia adalah anak yang baik, ia adalah anak yang pandai, ia selalu rukun dengan adiknya, ia juga menghormati ayah ibunya. Orang tua Mutia sangat menyayanginya, sehingga jadi anak-anak sekalian ini bisa dicontohkan di rumah. Bagaimana kita harus saling menghargai sesama manusia, saling menghargai adik saudara kita, ayah ibu kita, begitupun dengan orang lain. Bukan hanya di rumah saja, tapi di luar rumah. Jadi ini, jadi anak sekalian ada di bawah. Adapun hidup rukun saling tolong menolong. Jadi anak sekalian, siapa yang di sini yang sering menolong? Saya, Pak. Ian, Pak. Jadi yang di Rifan tidak suka menolong ya? Suka, Pak. Yang suka menolongnya itu menolong apa? Banyak, Pak. Nolong orang. Menolong orang itu yang kayak bagaimana? Ketika motornya lagi rusak, kita bantu perbaiki. Begitu, Pak. Ya, ini adalah contoh gambar mereka rukun di sekolah contohnya. Walaupun mereka berbeda kulit, ada yang hitam, ada yang putih, kita harus saling menghargai sesama manusia. Jangan ada tindak kekerasan karena kita ini adalah kaum yang begitu mudah untuk kita analisa sehingga kita dikecilkan. Seperti contohnya adalah kulit antara kulit hitam dan kulit putih. Di sini kita harus juga menjaga kerukunan antar sesama. Jangan ada kekerasan yang menimpa kita. Baik, kita lanjut. Yang di bawah ini adalah contoh membersihkan halaman sekolah bersama teman-teman. Jadi anak-anak sekalian, ini juga bisa menjadi contoh ketika kita di sekolah. Jangan hanya kita datang untuk belajar, tapi kita saling gotong royong di sekolah bersama dengan teman-teman. Jadi kita sampai di sekolah itu harus kita memudayakan hidup rukun dan saling tolong menolong. Jadi contoh itu tolong menolong di sekolah itu adalah membantu teman ketika kesusahan, meminjamkan pulpen ketika tidak mempunyai pulpen, ketika sakit kita menjemputnya ke rumahnya. Itu adalah salah satu hidup rukun dan saling berbagi dan tolong menolong. Baik, kita lanjut. Dan saya akan kasih tugas. Ini adalah tebak-tebakan gambar ya. Kan kita sudah belajar semuanya tadi tentang hidup rukun di rumah, di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Jadi ini saya akan langsung nilai siapa yang akan tebak pertama, dia akan kasih nilai bagus nantinya. Ini ada 2 gambar. Jadi siapa yang tebak, gambarnya itu adalah gambar tentang saling antara 2 tadi, itu hidup rukun di masyarakat, di sekolah, atau di rumah. Jadi ini saya akan tunjukkan, akan jawab ya. Ya, ini adalah hidup rukun. Coba tebak gambarnya. Bagaimana? Nih. Hidup rukun di masyarakat, Pak. Oke, jadi ini adalah hidup rukun di lingkungan masyarakat. Ini saling adalah gotong royong. Bagaimana seseorang masyarakat itu harus saling bekerja sama, saling berbagi, dan tolong menolong. Dan ini adalah menjadi salah satu contoh penerapan hidup rukun di lingkungan masyarakat. Baik, jadi saya sudah dijawab ya. Ini adalah ada gambar lagi satu.
ini mungkin gampang sekali. Nih, Membuang sampah memungut sampah, Pak. ya ini adalah hidup rukun di Memungut sampah. ya ini ada memungut sampah Lingkungan. di lingkungan Di Sekolah. lingkungan sekolah. sekolah. Jadi baik ya, itu adalah salah satu contoh yang menjadi yang harus kita terapkan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Maupun kita di rumah juga harus kita menerapkan hidup rukun, saling tolong-menolong, saling membantu orang tua, membantu ayah, membantu adik, dan kita ada ego masing-masing. Jadi mungkin hari ini sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Jadi saya akan kasih tugasnya itu akan dikumpul pekan depan ya. Ya, Jadi Pak. anak-anak harus kerjakan dengan baik. Jadi minggu depan kita kumpul. Jadi mungkin sampai di sini saja untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian dari saya. Jadi sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Di depan, Pak. Pimpin oleh ketua kelasnya. Ayo di depan, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak.